praktikum. Kita masuk sesi praktikum sekarang, yaitu praktikum nomor 1 mengenai pengukuran denyut jantung atau denyut nadi. Kita simak video prakteknya berikut ini. Lakukan penghitungan denyut jantung atau denyut nadi oleh 3 orang, di sebelah kanan 1 orang pada pergelangan tangannya, dan di pergelangan tangan sebelah kiri 1 orang, dan ada juga di bagian leher. Berikutnya, hitung denyut nadi sebelum aktivitas jongkok berdiri atau squat selama 1 menit atau bisa dibagi per 15 detik. Kemudian hasil penghitungan dikalikan 4. Contoh 15 detik ya, tadi sama dengan 15 denyutan. Berikutnya tinggal dikalikan 15 kali 4. Karena 4 itu, kenapa kali 4? Karena 15 detik kali 4 sama dengan 60 detik. Jadi kalau 15 detik 15 denyutan, silahkan kalikan 15 denyutan tersebut dikalikan 4. Jadi ada 60 denyutan per menit.
format catatannya seperti ini, bisa Anda ketik atau Anda tulis di tulisan di note ya, di catatan kelompok Anda. Seperti ini formatnya. Jadi saya jelaskan kembali bahwa ini contoh namanya orang yang melakukan aktivitas fisiknya ada 2 orang. D per M adalah satuan untuk denyut nadi per menit. Nah, yang harus Anda catat aktivitas fisik yang pertama adalah jongkok berdiri. Nah, denyut nadi sebelum aktivitasnya silahkan Anda hitung dulu dan nanti diisi di sini. Misalkan Anda hitung 15 detik, ternyata hasilnya ada 20. Nah, 20 dikalikan 4. Kenapa 4? Karena 15 detik kali 4 adalah 60 detik. Sehingga hasilnya adalah 20 kali 4 berarti 80 denyut per menit. Nah, di sini Anda tulis 80 denyut per menit. Berikutnya lagi Adi, ini misal ya, yang melakukan aktivitas jongkok berdiri, dia lakukan jongkok berdiri selama 1 menit. Nah, berikutnya setelah 1 menit Adi ini dihitung ya seperti tadi ya, sebelum aktivitas dihitung denyut nadinya dan Anda tulis misalkan di sini 40 atau bukan 40 ya, 25 kali 4 nanti berarti ada 100 menit 100 denyut per menit seperti ini. Nah, dikalikan 4, 25 misalkan setelah melakukan jongkok berdiri dengan hitungan 15 detik di stopwatch Anda. Setelah itu jalankan stopwatch Anda ya, tadi istirahat 1 menit. Anda cek lagi setelah 1 menit berapa denyut nadinya. Terus kalau belum kembali ke sebelum aktivitas, maka tambahin lagi di menit kedua. Tapi kalau sudah kembali, maka bagian ini Anda kosongkan. Untuk keterangan itu Anda bisa munculkan misalnya kalau tidak ada kendala ya. Tapi kalau masalahnya ternyata denyut nadi setelah aktivitas itu dia malah di bawah. Nah, kenapa begini? Anda munculkan keterangannya. Ya, seperti itu. Itu fungsinya untuk kolom keterangan. Berikutnya setelah 2 orang ini melakukan proses untuk pengukuran atau penghitungan denyut nadi atau denyut jantung jongkok berdiri, maka berikutnya lakukan jogging 10 menit. Tapi sebelum jogging seperti biasa denyut nadi Anda dicek ya sebelum aktivitas jogging. Setelah jogging dicek lagi. Nah, ini formatnya. Begitu pula dengan sprint jarak pendek. Sprint jarak pendek itu bisa dilakukan kalau areanya ada 50 meter silahkan sprint jarak pendek menggunakan area 50 meter itu. Tapi kalau areanya cuma 10 meter atau sangat pendek sekali, selama 10 detik Anda sprint all out di sana. Dan mohon untuk yang mencatat, petugas pencatat harus benar-benar mencatatnya. Jangan sampai kebanyakan ngobrol atau segala macam. Apalagi yang pegang stopwatch itu ya, controllingnya ada di yang pegang stopwatch. Berapa setelah istirahat apa yang harus dilakukan, setelah melakukan aktivitas apa yang harus dilakukan, sebelum aktivitasnya itu yang pegang stopwatch harus benar-benar siaga di sana.